Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk berkumpul di dalam Zoom ya, diskusi online yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas 19 November Kolaka. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih kepada mahasiswa Universitas 19 November Kolaka, para jajaran di Kementerian ATR dan BPN Republik Indonesia, Kepala Menteri Aparatur Negara, Kepala Badan Pertahanan Nasional, dan juga para peserta diskusi online tentang kebijakan agraria dan tata ruang dalam rancangan Undang-Undang Cipta Karya. Nah, untuk itu pada kesempatan hari ini mungkin saya menyampaikan bahwa kami berterima kasih kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertahanan Nasional serta jajaran kementerian yang memberikan kami kesempatan Fakultas Hukum Universitas 19 November Kolaka untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional. Untuk itu, karena Pak Rektor belum masuk dalam room ini, mungkin saya persilakan kepada Pak Menteri duluan untuk memberikan paparannya terhadap materi yang akan diberikan oleh Pak Menteri, dan mudah-mudahan kita peserta dapat menyaksikan paparan dari Pak Menteri. Kepada Pak Menteri kami persilakan. Terima kasih Pak Moderator. Ya. Saya senang ini Universitas Kolaka, di Kolaka ya? Ya, Universitas 19 November Kolaka, Pak. 19 November Kolaka. Kolaka itu Sulawesi Tenggara, Pak Menteri. Aduh, sorry, saya belum pernah ke sana. Saya bukan Menteri Republik yang baik, belum pernah ke Sulawesi Tenggara. Tapi janji mau ke sana segera. Selamat. Pertama senang bahwa universitas di daerah yang nun jauh di Kolaka sana juga tertarik dengan isu-isu nasional, terutama tentang masalah Undang-Undang Cipta Kerja. Memang selama ini isu ini lebih banyak didominasi oleh orang-orang yang berada di Jakarta. Ya, hari ini demo di Jakarta karena mereka tidak setuju dengan beberapa provisi daripada RUU tersebut. Mereka demo, tapi orang dari Kolaka nggak pernah demo gitu ya. Bagus. Alhamdulillah Pak Menteri. Oke. Kalau demo di sana repot juga nanti. Oke, terima kasih sekali. Berapa besar universitas ini? Berapa banyak student body-nya, mahasiswanya, Pak Moderator? Mahasiswanya itu sekitar 7.000, Pak Prof. Masya Pak Allah. Menteri. Fakultas Hukum berapa banyak mahasiswanya? Fakultas Hukum 800 Oke. mahasiswa. Bagus. Dengan era era sekarang 4.0 dengan digitalisasi, lokasi tidak menjadi penting lagi. Jadi Universitas Kolaka nanti bisa mengalahkan Universitas Indonesia kalau sivitas akademikanya benar-benar mau meningkatkan mutu, karena lokasi tidak penting lagi, akses informasi baik bisa diterima dari manapun, apa yang dipelajari oleh mahasiswa UI, Gajah Mada, universitas yang top di negeri ini juga bisa dipelajari oleh Universitas Kolaka. Bahkan barangkali Universitas Kolaka kalau memang leadership-nya punya visi, mahasiswanya punya ambisi, dosen-dosennya punya prestasi, barangkali nanti
Anda bisa belajar dan mengambil course langsung yang di-offer oleh profesor dari Harvard University School of Law atau dari University of Columbia School of Law atau School of Education. Ya, jadi oleh sebab itu nggak usah berkecil hati berada di Kolaka. Nanti saya kalau ada ujian pegawai negeri atau ujian apa itu yang lulus, kita harapkan banyak dari Universitas Kolaka, sehingga kalau ada rating nanti Universitas Kolaka menjadi salah satu universitas top di negeri ini. Itu doa saya. Amin, Pak Menteri. Amin, Pak Menteri. Doa saya, Pak. Ya, oleh sebab itu jangan berkecil hati. Yang penting, where there is will, there is way. Di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Siap, Pak Menteri. Segala yang diperlukan adalah semangat dan fasilitas internet. Ya. Oke, hari ini kita akan bicara tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Backgroundnya Undang-Undang Cipta Kerja, kenapa perlu? Karena ternyata negeri kita terlalu besar dan rakyatnya terlalu banyak. Karena terlalu banyak, ekonominya tidak cepat tumbuh, sehingga saat ini kita sebelum COVID, lebih dari 7 juta orang itu menganggur. 7 juta orang lebih menganggur terbuka. Belum lagi yang setengah menganggur, yang bekerja di sektor informal misalnya. Oleh sebab itu pemerintah melihat apa masalahnya. Kenapa kita tidak bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat? Kenapa pertumbuhan ekonomi kita itu lamban? Kenapa kita tidak mampu memberikan lapangan kerja yang cepat kepada rakyat kita, orang-orang muda, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang baru tamat dari universitas, kepada orang-orang yang tamat SMK, SMA yang tidak melanjutkan pendidikan. Nah, hasil studi itu menunjukkan bahwa negeri kita ini tidak bisa tumbuh cepat karena terlalu banyak aturan, terlalu banyak regulasi, terlalu banyak peraturan, terlalu banyak undang-undang, terlalu banyak perda, terlalu banyak macam-macam. Negeri ini sudah inflasi dengan aturan. Waktu saya di Bappenas dulu, itu waktu tahun 2016, ya 2016-17, kita melakukan survei, waktu itu ada 42.000 regulasi di Republik ini. Dan waktu itu Presiden perintahkan potong setengah paling sedikit. Tetapi pemotongannya tidak selancar pembuatannya. Barangkali jumlahnya sekarang sudah lebih dari 42.000 lagi. Jadi kalau misalnya ada sebuah negara maju karena banyak regulasi, banyak aturan, maka Indonesia sudah jadi negara yang luar biasa majunya. Ya, ini kesalahan para sarjana hukum ini, seperti moderator, suka bikin aturan. Oleh sebab itu, ya, pemerintah menyadari masalah ini, akhirnya akibat dari terlalu banyak regulasi, terlalu banyak izin, terlalu banyak nitty-gritty, tetek bengek dalam urusan karena akibat regulasi, akhirnya ekonomi kita cuma bisa tumbuh 5% setahun sebelum COVID. Kalau 5% tumbuh ekonomi, secara rule of thumb, 1% tumbuh ekonomi itu bisa menciptakan lapangan kerja cuma sekitar 500.000. Jadi kalau 5%, secara rule of thumb bisa tumbuh lapangan kerja tercipta sekitar 2,5 juta. Ya, itu salah satu. Nah, kalau misalnya kita bisa tumbuh 7%, berarti bisa 3,5 juta atau lebih lapangan kerja yang tercipta. Kalau kita bisa tumbuh 8%, bisa 4 juta lapangan kerja yang tercipta. Kemudian gambaran lain adalah setiap tahun sekitar 2,5 juta, itu lapangan angkatan kerja baru yang masuk ke pasar tenaga kerja, yang mencari kerja. Kalau tumbuh kita ekonomi 5%, berarti cuma mampu menampung orang-orang yang angkatan kerja baru yang masuk ke lapangan kerja. Dan 7 juta yang menganggur harus bersaing dengan yang baru ini. Ya. Oleh sebab itu pemerintah menyadari kita perlu perbaiki tentang bagaimana iklim dunia usaha, iklim investasi, iklim penciptaan lapangan kerja. Karena itu studi yang saya sebutkan tadi, pemerintah menyadari terlalu banyak regulasi,
terlalu banyak izin-izin. Bapak pernah ngurus izin nggak? Kadang-kadang ngurus IMB itu waktunya setengah tahun, setelah jadi cuma selembar kertas, nggak ada yang ngawasin lagi. Ya kan? Padahal ngurusnya setengah mati, sibuk, capek, mahal. Pernah ngurus sertifikat nggak di masa lalu? Betapa sulitnya ngurus sertifikat, ya kan? Nah, itu misalnya karena regulasi yang banyak dan karena birokrasi kita yang belum efisien. Maka pemerintah mengusulkan kita bikin sebuah undang-undang untuk memudahkan penciptaan lapangan kerja. Maka dimajukanlah undang-undang Cipta Kerja. Tujuannya adalah supaya lapangan kerja bisa tercipta lebih cepat, lebih banyak, supaya kita bisa tumbuh seperti Cina. Cina itu pernah tumbuhnya itu 1 tahun di atas 10%, bertahun-tahun. Akibatnya Cina dengan penduduk 1,3 miliar, mereka nggak banyak masalah pengangguran. Filipina waktu Duterte berkuasa tumbuh juga 8%. India awal-awal Perdana Menteri Modi menjadi Perdana Menteri tumbuhnya 8%. Kita zaman Orde Baru tumbuh juga kita 7-8%. Artinya kita bisa tumbuh cepat kalau aturan-aturan itu disederhanakan. Maka lahirlah undang-undang atau RUU Cipta Kerja. Ya. Kalau RUU Cipta Kerja lahir, maka tujuan akhirnya adalah penciptaan lapangan kerja terjadi, ya. Lapangan kerja banyak, sehingga suatu saat nanti penganggur kita yang ada itu akan terserap ke dalam lapangan kerja yang ada. Orang-orang yang angkatan kerja baru tidak lagi sulit-sulit cari kerja, karena ketercipta lapangan kerja yang cukup. Orang-orang kita yang terpaksa selama ini merantau ke luar negeri mencari pekerjaan, mereka akan kembali ke dalam negeri, sehingga nanti kemakmuran kita akan bisa kita capai. Nah, karena undang-undang ini, karena aturan terlalu banyak, caranya gimana memperbaikin? Maka dipakailah metode omnibus, ya, omnibus atau omnibus, ya, law. Apa itu omnibus law? Satu undang-undang memperbaiki sekian puluh undang-undang. Satu undang-undang memperbaiki sekian puluh undang-undang. Kalau selama ini dengan mekanisme biasa, kalau kita mengubah undang-undang, satu undang-undang dengan satu undang-undang. Nah, undang-undang yang mempengaruhi cipta lapangan kerja ini paling sedikit ada 79 undang-undang, paling sedikit nih. 79 undang-undang yang mengganggu penciptaan lapangan kerja. Kalau kita ubah dengan pola lama, berarti setiap undang-undang diubah dengan satu undang-undang, perlu 79 undang-undang. Kalau undang-undang membuat 1 tahun satu undang-undang, berarti perlu 79 tahun baru beres itu. Oleh sebab itu dengan Omnibus Law, pemerintah memperbaiki satu undang-undang, sebuah undang-undang ini memperbaiki ada sekian puluh banyak undang-undang. Ya, itu konsep Omnibus Law-nya, ya. Nah, jadi kalau Bapak lihat misalnya di sini, tujuan akhirnya apa? Bukan undang-undangnya yang ini, perbaikannya halaman 8 misalnya. Yang kita ingin ciptakan adalah supaya lapangan kerja tercipta, ini pendapatan masyarakat meningkat, orang bisa bekerja dengan baik dan banyak pekerjaan, ya. Ini kondisi hari ini sebelum Covid ini loh, kalau sudah Covid lebih parah lagi dampaknya. Sebelum Covid, pendapatan rata-rata orang Indonesia 4,6 juta per kepala per tahun. Ya, kalau berhasil Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja ini kita buat, maka pada tahun 2024 bisa pendapatan antara 7 sampai dengan 8 juta per kepala. Pada tahun 2045, pendapatan per kapita Indonesia akan menjadi 20 juta per kepala. Apakah bisa? Bisa. Banyak negara telah mencapai yang seperti ini. Malaysia waktu awal merdeka tidak jauh beda dengan kita. Pendapatan mereka sekarang sudah $20.000 lebih.
Singapura tidak jauh dengan beda dengan kita. Pendapatan dia sekarang sudah 30 juta lebih per kepala, ya kan? 30.000 dolar, sekitar 45 juta per kepala. Thailand juga begitu. Cina yang pembangunan lebih lambat dari kita, sekarang sudah menyalip kita. Karena mereka cepatnya pencipta lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Itulah tujuan akhir. Tujuan akhir adalah Indonesia menjadi negara maju, adil, dan makmur. Sebagaimana diinginkan oleh para pendiri Republik. Caranya apa? Undang-Undang Cipta Kerja tadi. Dengan metode omnibus. Kita lihat misalnya lampiran berikutnya. Dengan undang-undang ini akan memperbaiki ya ini 79 undang-undang yang di pojok kanan ini. Akan memperbaiki 79 undang-undang dengan satu RUU yang memperbaiki 1.203 pasal. Bidang-bidang apa aja? Ini perizinan ini yang paling banyak. Yang hidup kita sekarang dengan izin, dan izin. Untuk bikin listrik perlu izin sampai ratusan. Mengurus yang ratusan itu perlu waktu sampai 4 tahun. Sehingga mungkin di Kolaka baru sekarang aja nggak mati-mati listriknya. Tadinya nggak tahu sekarang masih mati-mati listrik nggak di Kolaka. Itu karena banyaknya izin. Alhamdulillah Pak Menteri. Alhamdulillah masih mati, alhamdulillah tidak mati lagi. Untuk sekarang sudah jarang mati, Pak Menteri. Udah jarang mati. Alhamdulillah. Itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi begitu menjadi presiden. Yang pertama adalah bereskan masalah izin-izin di listrik. Dari 400-an jenis izin, kita kurangi menjadi 50 jenis izin. Sekarang mau dikurangi lagi jadi belasan izin aja. Sehingga akibatnya investasi bisa terjadi di sektor kelistrikan, listrik dibangun, masyarakat bisa tidur dalam terang benderang. Nah, ini ada 52 undang-undang yang mengganggu izin-izin itu loh. 1042 pasal sendiri. Ya, macam-macam, nggak ada, mungkin ke belakang aja nggak perlu izin. Tapi ada juga jangan di daerah mengatur orang ke belakang pun pakai izin. Kemudian peserta investasi ada 4 undang-undang, masalah tenaga kerja 3 undang-undang. Ini yang hari ini demo ini adalah yang serikat buruh karena mereka terganggu dengan undang-undang ini, karena mereka merasa nyaman dengan apa yang ada sekarang, tidak mau perubahan ke arah lebih baik karena comfort zone-nya mereka terganggu. Kemudahan perlindungan UMKM 3 undang-undang. Kemudahan berusaha 9 undang-undang dan lain-lain. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, tujuan pemerintah adalah ayo kita cipta kerja sebanyak mungkin, semudah mungkin, secepat mungkin, sebanyak mungkin. Tujuannya itu. Oleh sebab itu, siapa yang setuju? Saya yakin semua orang yang mahasiswa yang sedang mau mencari kerja akan butuhkan undang-undang ini. Industri yang sedang mau berusaha memerlukan undang-undang ini, para pengusaha yang mau berusaha, pengusaha kecil yang berusaha memerlukan undang-undang ini supaya usahanya mudah, ya kan? Ada orang Bapak mungkin mendengar, wah ini undang-undang ini untuk pengusaha besar, itu tidak benar. Tidak benar sama sekali. Untuk diketahui pengusaha besar betapa sulit pun mereka bisa melakukan, cuma perlu waktu aja, tambah uang lebih banyak. Ya. Karena bagi pengusaha besar mereka bisa sewa lawyer, bisa sewa advisor, bisa sewa lobby, bisa bayar kickback, macam-macam mereka bisa lakukan. Tujuannya tidak tercapai. Tapi kalau pengusaha kecil, mungkin atau mahasiswa di Universitas Kolaka ini yang menjadi pengusaha, setengah mati sulit. Kalau mau lobby tidak punya duit, mau sewa lawyer, uang pas-pasan. Jadi yang paling dirugikan adalah pengusaha-pengusaha UMKM, pengusaha-pengusaha kecil, pengusaha-pengusaha menengah ke bawah yang selama ini sulit sekali akibat banyaknya aturan. Jadi tujuannya adalah untuk itu. Siapa yang tidak setuju? Yang tidak setuju terutama 2 hal, 2 sebab. Karena tidak tahu isi undang-undang ini, RUU ini,
Atau yang kedua karena kepentingannya terganggu. Kalau tidak tahu maka tugas kita memberitahu. Termasuk misalnya Universitas Kolaka ini, Bapak mengundang saya untuk bicara, wah luar biasa, saya senang sekali bisa bicara sama saudara-saudara saya, dosen-dosen, mahasiswa Universitas Kolaka. Ya kan, karena dalam rangka kita memberitahu kepada orang yang tidak tahu. Tapi kalau bukan tidak tahu, tapi karena ada kepentingannya terganggu, nah ini maka demo biasanya jawabannya, nggak bisa kita jelaskan. Mereka demo. Jadi oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, itu tujuan undang-undang itu. Nanti teknisnya, detailnya, apa yang diisi, apa isi, dan bagaimana caranya undang-undang ini mencapai tujuan, Pak Dirjen akan menyampaikan lebih lanjut. Barangkali itu pengantar saya, tapi saya ada rapat yang lain, nanti kalau ada waktu pada tahap terakhir, saya akan ikut lagi. Kalau tidak ada waktu karena ada agenda lain, Pak Moderator, Pak Rektor, Bapak-Bapak sekalian, saya mohon maaf. Ada Pak Andi, ada Dirjen, di sini ada banyak sekali Bapak-Bapak bos-bos ATR BPN ada dalam forum kita ini. Ya, selamat melakukan webinar. Terima kasih banyak Pak Andi dan semua yang terlibat. Salam saya untuk Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Menteri telah memberikan paparan yang sangat baik sekali. Tapi mungkin saya akan meringkas lagi tentang apa yang diberikan oleh Pak Menteri. Tapi Pak Menteri, sebelumnya saya Pak Rektor tadi menyampaikan permintaan maaf karena belum bisa bergabung karena persoalan teknis audionya tadi yang bermasalah. Tapi nanti ketika misalnya sudah baik, nanti dia akan bergabung Pak Menteri. Coba disapa saja Pak. Ya. Beliau sudah hadir Pak. Pak Rektor sudah bisa bergabung Pak Rektor? Pak Rektor, kayaknya lagi teknis, kayaknya masih besar. Nah, saya akan merangkum tadi apa yang telah dipaparkan oleh Bapak Menteri tentang hal kebijakan agraria dan tata ruang dalam rancangan Undang-Undang RUU Cipta Kerja ini. Saya ada 3 yang saya mau mengambil kesimpulan ini. Yang pertama, bahwa rancangan UU Cipta Kerja ini memberikan kita pemahaman bahwa ini menyederhanakan, ya, tidak bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena banyaknya aturan atau izin, sehingga pemerintah membuat rancangan undang-undang Cipta Kerja ini untuk memperbaiki iklim investasi dan regulasi yang sederhana. Yang kedua, dengan regulasi yang sederhana maka akan melahirkan investasi nantinya, gitu ya. Dan yang ketiga, dengan metode Omnibus Law akan menyederhanakan izin sehingga nantinya akan tercipta kesejahteraan sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945. Dengan RUU Cipta Kerja menyederhanakan aturan regulasi untuk kesejahteraan tersebut. Nah, untuk itu sebelum saya memberikan serahkan kepada Pak Dirjen Pemetaan Agraria, Bapak Andi Tenrisau, saya ingin menyampaikan kepada peserta diskusi online ini, nantinya saya akan membuka sesi pertanyaan setelah materi telah disampaikan keseluruhan. Tetapi nanti peserta dapat dengan tata caranya adalah dengan menchat di room atau juga nanti bisa mengangkat tangan, gitu ya. Dengan mengangkat tangan nanti hostnya nanti akan memberikan masukan kepada moderator untuk dibacakan pertanyaan atau nanti secara langsung dapat bertanya. Nah, untuk itu menyingkat waktu, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Dirjen Pemetaan Agraria Republik Indonesia, Bapak Andi Tenrisau. Kepada Bapak kami persilakan untuk memberikan pemaparannya. Kepada Bapak disilakan.
Terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang saya hormati Bapak Rektor Universitas 19 November Kelaka, Bapak Dr. Asari, yang juga saya hormati tentunya Bapak Moderator Pak Yahyanto, sekaligus sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas 19 November Kelaka. Juga saya lihat ada di partisipan ada beberapa Kakanwil. Saya hormati Pak Kakanwil Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan kelihatannya juga ada. Ada juga beberapa dirjen. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian yang saya muliakan, yang saya hormati para peserta acara Ghost to Campus yang ke-14 Universitas 19 November Kelaka. Sebelum saya memulai, izinkan saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman para sivitas akademika Universitas 19 November Kelaka yang telah bekerja sama dengan Humas Kementerian ATR BPN sehingga acara ini kemudian bisa terlaksana. Teman-teman semua yang saya hormati, adapun yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bagaimana atau apa saja kebijakan agraria dan tata ruang dalam RUU Cipta Kerja itu. Tadi Bapak Menteri sudah memberikan pemahaman kita secara mendasar tentang bagaimana pentingnya rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini, terutama dalam menyerap atau menyiapkan tenaga kerja di Indonesia. Teman-teman semua yang saya hormati, saya informasikan bahwa rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini dulu banyak yang menyebut rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Sebenarnya tadi sudah kita pahami bersama setelah disampaikan Pak Menteri bahwa rancangan undang-undang ini adalah rancangan undang-undang cipta kerja, inisiasi daripada pemerintah. Kemudian metode pembentukannya itu menggunakan metode Omnibus Law. Teman-teman semua yang saya hormati, kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal, terutama terkait dengan materi muatan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang ada kaitannya dengan Kementerian ATR BPN. Itu yang secara umum akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Teman-teman semua yang saya hormati, saya tidak memaparkan lagi apa itu Omnibus Law. Tadi Pak Menteri sudah sampaikan. Kemudian apa tujuannya juga sudah disampaikan sehingga saya tidak perlu lagi menyampaikan kembali. Kemudian yang ingin saya elaborasi lebih jauh adalah bagaimana sih struktur penuangan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini ada 15 bab. Dari bab 1 tentang ketentuan umum sampai bab 15 tentang ketentuan penutup, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, Kementerian ATR BPN itu terlibat dalam beberapa bab, terutama yang pertama ada di bab 3. Bab 3 ini memuat materi muatan tentang peningkatan ekosistem investasi dari kegiatan berusaha. Ini banyak berbicara tentang tata ruang kalau yang terkait dengan ATR BPN. Kemudian di bab lain, Kementerian ATR BPN juga terlibat dalam penyusunan materi muatan yang terkait dengan bab 8, yaitu pengadaan tanah. Dalam istilah undang-undang ini menggunakan nomenklatur pengadaan lahan, karena materi muatannya juga akan membahas tentang pengaturan mengenai LP2B, lahan pertanian pangan berkelanjutan, sehingga secara umum tidak menggunakan nomenklatur bab pengadaan tanah, tapi pengadaan lahan. Kemudian yang lain ada di bab 9 mengenai kawasan ekonomi, cuma satu pasal saja yang terkait dengan Kementerian ATR BPN. Dan terakhir ada di bab 10 tentang investasi pemerintah pusat dan kemudahan proyek strategis nasional. Jadi kalau kita perhatikan struktur penuangan dari rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini ada 15 bab dan
hanya 174 pasal. Tapi tunggu dulu, kalau hanya sekedar melihat itu, mungkin kita bilang, wah ini undang-undang biasa aja seperti yang kita kenal sekarang. Tapi tidak seperti itu. Tadi kita mendengar informasi Pak Menteri bahwa rancangan undang-undang ini itu mempengaruhi, bahkan merevisi beberapa ketentuan dalam beberapa undang-undang. Ada 79 undang-undang yang terdampak dengan satu undang-undang ini, yaitu rancangan undang-undang Cipta Kerja. Kemudian pasal yang mengatur tentang normanya itu ada 1.203 pasal sementara ini. Tapi dalam pembahasannya sepertinya ada yang masih dikembangkan. Sehingga gambaran umum tentang rancangan undang-undang ini sangat luar biasa dan menyeluruh. Itu sebagai pengantar dalam memahami rancangan undang-undang Cipta Kerja ini. Sebelum saya masuk ke materi muatan bahkan tubuh, terlebih dahulu ingin menyampaikan dulu apa sih nuansa penyusunan RUU Cipta Kerja ini, apa latar belakangnya rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Sebagaimana layaknya suatu rancangan undang-undang atau suatu undang-undang, latar belakang tentu kita maknai dalam konsideran menimbangnya. Ini terlihat jelas bahwa RUU Cipta Kerja ini dilatar belakangi yang pertama irama sesuai dengan tujuan bernegara kita, bahwa salah satu tujuannya adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan yang layak. Oleh karena itu kemudian diinisiasilah RUU Cipta Kerja ini. Melihat tujuan yang pertama, konsideran yang pertama, kemudian kita bisa mengetahui bahwa luar biasa keinginan pemerintah untuk mewujudkan salah satu tujuan bernegara kita. Kemudian yang lain yang menjadi latar belakang RUU Cipta Kerja adalah bahwa dengan RUU ini, dengan ditetapkannya rancangan undang-undang ini kemudian diharapkan dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Tadi kita mendengarkan oleh Pak Menteri bahwa dengan RUU Cipta Kerja ini diharapkan pertumbuhan ekonomi kalau memungkinkan di atas 5%, 7-8%, sehingga penyerapan atau tenaga kerja atau lapangan kerja bisa tersedia dengan baik. Kemudian untuk mendukung upaya penciptaan kerja itu, kemudian dilakukanlah penyesuaian beberapa aspek pengaturan yang terkait dengan apa? Yang terkait dengan kemudahan dan perlindungan usaha mikro kecil menengah. Kemudian dilakukan juga pengaturan tentang bagaimana meningkatkan perekonomian di Indonesia dengan memperbaiki iklim investasi dan proyek strategis nasional. Iya, temuan untuk sekalian berikan. Masih ada yang tidak di-mute. Saya lanjutkan. Teman-teman saya hormati, ketika kita melakukan beberapa upaya perbaikan pengaturan itu, kita menggunakan metode Omnibus Law. Sebab kalau kita menggunakan metode biasa, maka tadi sudah disampaikan akan memerlukan waktu yang lama. Itulah kemudian yang melatar belakangi rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Teman-teman semua yang saya hormati, sebelum saya masuk ke materi muatan yang mengatur tentang kaitan Kementerian ATR BPN dalam RUU Cipta Kerja, ingin saya sampaikan terlebih dahulu apa sih definisi operasional Cipta Kerja yang dimaksud dalam rancangan undang-undang ini. Cipta Kerja dimaksudkan adalah penciptaan kerja melalui 3 cara. Yang pertama adalah memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Sekaligus ingin saya gambarkan bahwa anggapan selama ini yang mengatakan bahwa RUU Cipta Kerja hanya diprioritaskan atau hanya untuk mendukung usaha-usaha yang besar tidak terbukti. Ini kelihatan sekali dalam pengaturan tentang ketentuan umum yang dimaksud Cipta Kerja adalah yang pertama didahulukan adalah memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro kita tahu, misalnya ada tukang bakso atau apapun juga terkait dengan itu.
Yang kedua, cipta kerja diciptakan melalui peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha. Yang ketiga adalah penciptaan tenaga kerja, cipta kerja, penciptakan lapangan kerja melalui kemudahan atau memperlancar investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Dari definisi cipta kerja saja, kemudian tergambarlah bagaimana inisiasi pemerintah ini ingin menyeimbangkan semua kepentingan dalam rangka menciptakan lapangan kerja. Yaitu yang pertama, entitas UMKM itu diberdayakan, usaha mikro kecil. Yang kedua, memang ada ekosistem investasi, semua yang ingin berinvestasi di Indonesia kemudian kita berikan kemudahan dalam rangka perizinan. Dan yang terakhir tentunya tidak kalah pentingnya adalah penciptaan kerja melalui investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Teman-teman semua yang saya hormati, tujuannya sebagaimana kita tahu, sebagaimana kita baca dalam latar belakangnya, tentunya juga tergambar dalam tujuan RUU Cipta Kerja ini. Tujuannya adalah menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi, saya garis bawahi, rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak. Kemudian caranya tadi ada 3 hal yang dilakukan. Saya tidak perlu ulangi-ulangi karena sudah saya sampaikan pada slide yang lain. Teman-teman semua yang saya hormati, saya sekarang masuk ke materi muatan yang ada keterkaitannya dengan Kementerian ATR BPN, yaitu masuk di bab 3 mengenai peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini pengaturannya ada di pasal-pasal awal. Setelah ketentuan umum dan beberapa definisi ada masuk di pasal 8 sampai pasal 82. Dari jumlah pasalnya juga tergambar bahwa bab 3 ini merupakan ikon, merupakan dasar daripada pengaturan lebih lanjut terkait dengan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Apa yang diatur dalam bab 3? Sebenarnya pengaturannya hanya ingin menjawab bagaimana meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dengan cara apa? Dengan cara penyederhanaan izin berusaha, dengan cara menerapkan perizinan berusaha berbasis resiko. Yang dulunya kita tahu semua usaha itu basisnya adalah izin. Setiap orang ingin berusaha pasti izin. Sekarang parameternya bukan lagi izin, tapi basisnya adalah resiko, based risk terkait dengan approach, RBI istilahnya, risk based approach. Jadi seorang atau badan hukum tertentu ingin berusaha, kita lihat dulu apakah jenis usahanya itu resikonya resiko rendah, ataukah resiko menengah, ataukah resiko tinggi. Untuk melihat ini, hitung-hitungannya atau parameter yang digunakan adalah ketika seseorang atau badan hukum tertentu mau berusaha, dilihat dulu bagaimana tentang resiko terkait kesehatan. Bagaimana resiko usaha itu terkait dengan keselamatan manusia? Bagaimana kegiatan usaha itu terkait dengan lingkungan? Dan bagaimana kegiatan usaha itu ketika kita kaitkan tentang pemanfaatan sumber daya? Keempat parameter ini kemudian dihitung secara matematis, ada metodenya, maka ditentukanlah bahwa kegiatan tertentu atau usaha tertentu dikualifikasi menjadi usaha dengan risiko rendah. Yang kedua, kegiatan usaha dengan risiko menengah. Yang ketiga adalah kegiatan usaha berisiko tinggi. Apabila kegiatan usaha itu dikualifikasi risikonya rendah, maka kita tidak perlu lagi izin, tapi kita cukup mendaftarkan saja kegiatan usaha itu melalui apa yang kita kenal lembaga OSS, Online Single Submission. Dengan menggunakan internet saja kita langsung mendaftarkan, karena risikonya rendah, maka kita langsung diberikan nomor induk berusaha. Itu diatur dalam pasal 9. Ketika ini sudah didapatkan, maka seseorang atau badan hukum tertentu itu sudah bisa melakukan usahanya.
Itu yang terkait dengan resiko rendah. Bagaimana dengan resiko menengah? Kalau resiko menengah itu maka tidak saja mendaftarkan dengan diberikan nomor induk berusaha, tapi diberikan juga semacam sertifikat standar atau semacam acuan yang harus dilakukan ketika seseorang atau badan hukum tertentu berusaha, yang boleh dan yang tidak boleh. Itulah yang kami sebut dengan sertifikat standar. Jadi selain nomor induk berusaha apabila risikonya menengah, maka diberikan juga bagaimana melakukan usaha itu. Tapi hati-hati, apabila risikonya tinggi, maka selain nomor induk berusaha, maka izin tetap diperlukan. Sekali lagi ingin saya sampaikan, jadi apabila risikonya tinggi, maka izin itu tetap diperlukan. Jadi anggapan selama ini pada masyarakat mengatakan bahwa RUU Cipta Kerja perizinan kemudian dihilangkan tidak terbukti. Yang jelas bahwa tetap izin diperlukan apabila dikualifikasi bahwa itu usaha beresiko tinggi. Dari kualifikasi resiko itu kemudian kita lakukanlah penyederhanaan persyaratan dasar perizinan. Persyaratan dasar perizinan itu ada 3, kesesuaian tata ruang, kemudian dari perspektif lingkungan, yang ketiga adalah IMB yang kita kenal kalau mendirikan bangunan. Itu disederhanakan semua. Kemudian setelah itu disederhanakan juga disederhanakan izin sektor. Izin sektor itu bagaimana kalau kita berusaha bidang listrik, bidang pertambangan, dan bidang yang lainnya. Itulah yang kemudian dimuat dalam pengaturan di bab 3 tentang peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Teman-teman semua yang saya hormati, saya kasih contoh saja terkait dengan aplikasi atau implikasi ataukah pelaksanaan daripada kemudahan perizinan itu. Misalnya saya akan membuka suatu ruang usaha, misalnya gudang, sepertinya begitu. Kemudian setelah dihitung, dianggap bahwa itu bagian daripada risiko yang rendah. Sehingga saya yang pertama yang harus lakukan adalah mengecek apakah lokasi kegiatan usaha saya itu sudah ada rencana detail tata ruangnya atau belum. Kalau sudah ada rencana detail tata ruang dan usaha saya itu di lokasi yang sesuai dengan rencana detail tata ruang, maka cukup saya melakukan konfirmasi melalui lembaga yang kita sebut lembaga OSS tadi, melalui online, kemudian dengan internet, bahwa saya akan berusaha di jalan ini, desa ini, kecamatan ini, kabupaten ini, dan sudah sesuai dengan rencana tata ruang. Sehingga ketika itu kita lakukan konfirmasi, maka keluarlah nomor induk berusaha. Itulah yang dilakukan proses penyederhanaan ketika kita berbicara tentang kegiatan usaha yang terkait dengan kesesuaian pemampatan ruang. Saya bandingkan yang dulu. Ketika pengaturan yang sekarang existing, yang sebelum RUU Cipta Kerja ini diinisiasi, maka kalau seseorang berusaha, kalau seseorang mau melakukan investasi, maka yang harus dilakukan pertama mengurus izin lokasi dulu. Izin lokasi yang diurus itu harus disertai dengan pertimbangan teknis pertanahan misalnya, dan seterusnya. Banyak sekali syarat terkait itu. Sekarang apabila kegiatan usaha saya itu dianggap resikonya kecil, misalnya mungkin warung dan seterusnya, itu tidak perlu ada kegiatan memohon izin lokasi dan seterusnya. Cukup melakukan konfirmasi bahwa usaha saya sudah sesuai dengan rencana detail tata ruang. Demikian juga ketika berbicara tentang perizinan lingkungan, kemudian perizinan bangunan. Standar-standar seperti itulah kemudian yang digunakan. Apabila risikonya rendah tidak perlu izin, apabila sedang maka selain tidak perlu izin tapi diberikan sertifikat standar dan seterusnya. Tapi saya ingin tekankan bahwa apabila kegiatan usaha tersebut dikualifikasi menjadi risiko yang tinggi, maka selain nomor induk berusaha, terdaftar kegiatan usahanya juga diperlukan izin lingkungan, izin bangunan, dan seterusnya. Itu contoh bagaimana menerapkan proses penyederhanaan perizinan yang dimuat dalam pasal 12 sampai pasal 26 rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini.
Teman-teman semua yang saya hormati, para peserta acara Ghost to Campus yang saya muliakan. Sekarang saya masuk di bab 8. Ini salah satu juga yang menjadi keterkaitan Kementerian ATR BPN dalam materi muatan RUU Cipta Kerja. Bab 8 itu, sebagaimana saya sampaikan pada awal slide itu, berbicara tentang, mengatur tentang pengadaan lahan. Kemudian bab ini ingin menjawab pertanyaan besarnya adalah bagaimana menyediakan tanah untuk berbagai kepentingan dalam rangka mendukung cipta kerja. Pertanyaan ini kemudian dijawab dengan pengaturan di bab 8, ada 3 sub cluster daripada bab ini. Yang pertama subcluster mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Kita tahu bahwa selama ini pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Tapi dalam prakteknya masih dianggap, masih ditemukan ada hambatan, ada permasalahan. Sehingga dalam rangka memperlancar proses pengadaan tanah, maka beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 itu kemudian direvisi atau dirubah atau bahkan ada yang kita tambahkan. Nanti secara jelas saya sampaikan dalam slide berikutnya. Kemudian dalam bab 8 juga ini akan mengatur tentang bagaimana melakukan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Ini ada satu pasal di pasal 122. Dan yang terakhir dalam bab 8 ini mengatur tentang hal-hal terkait dengan pertanahan. Di sini akan diinisiasi, akan diatur tentang pembentukan bank tanah. Yang kedua, penguatan konsep hak pengelolaan. Yang ketiga adalah pengaturan kembali hak milik atas satuan rumah susun. Dan yang terakhir adalah pemberian hak pada ruang atas dan ruang bawah. Secara umum, itu yang diatur dalam bab 8 mengenai pengadaan lahan dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Teman-teman semua yang saya hormati, saya kasih lebih detail sedikit mengenai apa sih yang dirubah dalam Undang-Undang Nomor 2 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Ada 11 item yang dirubah dalam Undang-Undang Nomor 2 2012. Antara lain, saya bacakan yang pentingnya saja, bahwa ada penambahan jenis kepentingan umum. Semula ada 18, kemudian dirubah menjadi 23 jenis. Kepentingan umum itu antara lain pertahanan, yang kedua misalnya ada jalan, dan seterusnya. Ditambah kemudian menjadi 23, termasuk kawasan ekonomi khusus, itu bagian daripada kepentingan umum ketika RUU Cipta Kerja ini kemudian ditetapkan. Kemudian yang lain dalam Undang-Undang Nomor 2 yang dilakukan perubahan adalah ketika kita membuat perencanaan atau pembuatan dokumen perencanaan pengadaan tanah. Dulu yang membuat dokumen ini semata-mata dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah. Sekarang tidak lagi seperti itu, tapi melibatkan Kementerian ATR BPN dalam membuat dokumen perencanaan. Harapannya dengan melibatkan dari awal, maka pada proses pelaksanaan pengadaan tanah menjadi lancar. Saya tidak bacakan semua, sekedar contoh saja supaya bisa mendapat gambaran apa sih yang direvisi, apa sih yang dirubah dalam Undang-Undang Nomor 2 2012 ini. Kemudian bab yang terkait subcluster yang terkait dengan pengadaan lahan ini mengenai pengaturan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kita tahu bahwa hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Ada satu pasal kemudian ditambahkan satu lagi itemnya bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dialihfungsikan kalau undang-undang yang lama hanya untuk kepentingan umum saja. Tapi di sini ditambahkan satu hal, yaitu terutama untuk kepentingan proyek strategis nasional. Karena ini dianggap penting dalam rangka untuk melakukan atau memperlancar proses proyek-proyek strategis nasional itu, kemudian ini menjadi hal yang harus ditambahkan dalam satu pengaturan di Undang-Undang 41 2009 ini.
Dan yang terakhir dalam bab 8 tadi sudah saya sampaikan adalah penguatan konsep HPL. Dulunya konsep HPL itu hanya diatur. Yang saya maksudkan HPL itu hak pengelolaan. Hak pengelolaan itu bukan hak atas tanah, tapi semacam hak menguasai dari negara yang sebagian kewenangannya dilimpahkan kepada pemegang haknya. Seperti apa yang dilimpahkan adalah seperti pengaturan zonasi misalnya, kemudian bisa bekerja sama dengan pihak ketiga. Pengaturan dalam UU PA, kalau Bapak dan Ibu mempelajari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang pengaturan dasar pokok-pokok agraria, HPL itu hanya disebutkan dalam penjelasan angka 3 nomor 2. Sekarang ini kita atur dengan RUU Cipta Kerja ini diatur lebih detail lagi. Karena memang dalam UU PA tidak secara jelas, bahkan tidak ada satu norma pun dalam batang tubuh yang mengatur ini. Padahal dalam perkembangannya menjadi kebutuhan hukum bagi kita semua untuk lebih memperjelas konsep HPL ini. Sehingga itu menjadi bagian yang perlu dilakukan revisi. Kemudian yang lain adalah hak guna bangunan atas secara rusun untuk warga negara asing. Kita tahu bahwa HGB itu adalah hak untuk mendirikan bangunan atau mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Bukan miliknya sendiri, bisa di atas tanah negara, bisa di atas hak milik orang lain. Sehingga ini dalam beberapa pelaksanaan di beberapa negara ini bagian yang bisa kita beli. Misalnya saya ke Singapura bisa memberi satuan rumah susun. Ini juga memungkinkan di Indonesia setelah ini kemudian disahkan. Kemudian kita juga memperkenalkan konsep bank tanah. Teman-teman semua, saya sedikit akan menjelaskan lebih jelas lagi mengenai konsep bank tanah ini. Karena beberapa pemerhati agraria menafsirkan atau memahami bahwa bank tanah itu adalah sesuatu hal yang dibentuk pemerintah untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya sebagaimana proses bisnis proses daripada perbankan. Ini tidak seperti itu. Jadi bank tanah ini adalah suatu badan khusus yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyediakan tanah untuk berbagai kepentingan. Kepentingan apa saja? Kepentingan umum, kepentingan proyek strategis, kepentingan sosial, kepentingan keagamaan, kepentingan pemerataan ekonomi, dan terakhir adalah kepentingan reforma agraria. Dan yang terakhir adalah pengaturan mengenai hak atas tanah pada ruang atas dan ruang bawah. Ini juga penting kita atur dalam RUU Cipta Kerja ini. Kenapa demikian? Karena beberapa praktek pemanfaatan ruang atas dan ruang bawah itu sudah menjadi suatu keniscayaan, sudah dilakukan oleh masyarakat. Kalau teman-teman jalan-jalan di lapangan Karabosi, di bawahnya itu sudah ada pemanfaatan ruang bawah tanah. Sekarang ini hukum positif kita belum mengatur bagaimana memberikan hak atau mendaftarkan hak pada ruang di bawah tanah. Demikian juga dalam beberapa prakteknya, beberapa hal yang kita lihat misalnya di Jakarta, antara Pondok Indah Mall 1 dan Pondok Indah Mall 2, Mall Pondok Indah PIN 1 dan PIN 2 itu sudah memanfaatkan ruang atas dengan adanya jembatan scaffold itu. Itu pun belum bisa diatur dalam hukum positif kita. Sehingga dalam rangka memberikan kepastian hukum, dalam rangka memberikan perlindungan hukum, maka ini kemudian kita atur hak apa yang bisa kita berikan. Teman-teman semua yang saya hormati, kemudian bab 9 mengenai kawasan ekonomi khusus. Di sini hanya satu pasal yang terkait dengan Kementerian Agraria. Satu pasal itu antara lain adalah bahwa di dalam kawasan ekonomi khusus diberikan kemudahan dan percepatan serta prosedur khusus dalam memperoleh hak atas tanah. Cuman itu saja. Kemudian yang terakhir adalah di bab 10 mengenai investasi pemerintah pusat dan kemudahan proyek strategis negara. Ini pun ada satu pasal saja, yaitu pasal 161 RUU Cipta Kerja. Intinya adalah bahwa pemerintah pusat atau pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menyiapkan tanah dan perizinannya kepada proyek strategis nasional atau proyek strategis daerah
atau proyek strategis dari badan usaha milik negara dan seterusnya. Kemudian pengadaan tanahnya dapat dilakukan oleh badan usaha. Teman-teman semua yang saya hormati, para peserta acara Ghost to Campus yang ke-14 yang saya muliakan, karena waktu saya pikir itu saja yang saya ingin sampaikan dalam memberikan gambaran apa saja materi muatan RUU Cipta Kerja yang terkait dengan Kementerian ATR BPN. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparannya Pak Dirjen Penataan Tanah, Pak Andi Tendrisau. Tapi sebelum saya merangkum tentang diskusi tentang pemaparan Pak Tendri Andisau, mungkin saya menyapa lagi Bapak Rektor. Apakah sudah monitor Bapak Rektor? Assalamualaikum Bapak Rektor. Assalamualaikum Bapak Rektor. Oh, mungkin Bapak Rektor belum ini ya, tidak tersambung lagi. Nah, saya memaparkan hasil paparan dari Pak Rektor kayaknya Salam. Oke, halo. Pak Rektor. Pak Yayanto. Iya, silakan. Ya, terima kasih banyak. Iya, Pak. Ya, terima kasih banyak kepada Pak Menteri yang telah memberikan kita kesempatan buat USN sebagai tuan rumah untuk ATR BPN Ghost to Campus. Saya tadi mohon maaf agak telat masuk, di samping di sini waktu sholat asar ketepatan tadi dibuka. Kemudian memang tadi nggak bisa masuk, nggak bisa bicara, memang dikancing kan. Jadi pada intinya saya sebagai Rektor WSN berterima kasih sekali kepada Bapak Menteri, kepada Bapak Dirjen, kepada pejabat di lingkup ATR atas kesempatan yang diberikan kepada WSN untuk diskusi kali ini. Dan saya rasa ini adalah langkah yang paling baik dari Kementerian ATR, khususnya Bapak Menteri dan Pak Dirjen, yang di saat pandemi ini melakukan sosialisasi melalui webinar, yang itu bisa mencakup seluruh Indonesia, bahkan kita di daerah, termasuk pelosok seperti Kabupaten Kolaka, itu bisa diberi kesempatan untuk menjadi mitra daripada Kementerian ATR BPN dalam melakukan sosialisasi terhadap kebijakan-kebijakan yang sedang dilakukan. Sekali lagi, atas nama Sivitas Akademika, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri dan Bapak Dirjen atas kepercayaan diberikan kepada kami, khususnya Fakultas Hukum USN Kolaka. Semoga ke depan tetap diberikan kesempatan untuk menjadi mitra dalam sosialisasi kebijakan-kebijakan di lingkungan Kementerian ATR BPN, karena kita ketahui bersama bahwa ATR BPN itu merupakan salah satu pelayanan pokok yang dimiliki oleh negara yang tidak bisa diswastanisasi. Saya kira itu, terima kasih. Kembali ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Pak Yanto, terima kasih. Pak Dekan teranmut. Teranmut, Pak. Terima kasih banyak. Pak Dekan teranmut. Iya, ini dari sistem di sana kayaknya. Oke. Pak Dekan teranmut, Pak Dekan. Host mungkin bisa dibantu, host. Oke. Oh iya. Pak Kepala. Pak Yahyanto masih di-unmute, Pak. Iya, Pak Yahyanto Kenapa masih gitu? terunmute. Oke. Ada yang main kan ini? Masing-masing, Pak. Sudah masuk, Sudah Pak. masuk, Pak. Kepala Karo Humas bisa menanggapi sambutan Sudah, Pak. Bapak Rektor. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya kepada narasumber, dikasih kesempatan karena waktunya kita tetap berjalan. Silakan Pak Moderator. Terima kasih Pak Rektor atas sambutannya.
Mohon maaf Pak Menteri sedang ada Baik, terima kegiatan kasih lain. Bu Terima kasih Kepala banyak. Biro Humas Bu Yuli. Ya, Terima mungkin kasih. mungkin saya lanjutkan tentang materi Pak Andri Sau. Tadi saya ini mungkin menyimpulkan beberapa poin. Yang pertama bahwa rancangan Undang-Undang Cipta Karya ini terdiri dari 15 bab dengan yang tersimpun dari 79 undang-undang. Nah, yang kedua bahwa RUU Cipta Kerja ini memberikan kemudahan dan perlindungan dan pemberdayaan kepada UKM sehingga nantinya investasi pemerintah pusat akan mempercepat proyek strategis nasional. Dan alhamdulillah kemarin tanggal 17 Agustus kita juga surprise dari PUPR karena ada juga di Universitas 19 November gedung yang kita diberikan yang proyek-proyek strategis nasional tersebut. Dan yang ketiga adalah ada beberapa bab-bab yang tertentu yang bersangkutan dengan Kementerian ATR dan BPN, yaitu bab 3 dan bab 8 dan bab 10 tentang materi muatan RUU terkait ATR ini adalah karena meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan usaha, dan yang kedua mempermudah perizinan berusaha dan lokasi dengan beberapa tahap dengan kategori tinggi, sedang, dan rendah. Nah, mungkin itu yang saya kesimpulannya. Untuk itu mungkin sesi berikutnya ini memberikan kesempatan kepada partisipan untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Andri, Pak Dirjen. Mungkin saya buka dua sesi dulu, dua terbin dengan tahap pertama yang yang mengangkat tangan atau juga yang di room chat. Kepada penanya mungkin bisa memberikan pertanyaan kepada Pak Dirjen. Di room chat tadi ada ya? Pak Rusdi Unisda. Siapa? Pak Rusdi Unisda, Lamongan. Oh, Pak Rusdi Risda Universitas Islam Darul Umum Lamongan ya? Iya Pak, coba disapa dulu Pak. Oke, yang Pak Rusdi masih monitor Pak Rusdi? Baik, terima kasih Pak Moderator. Iya, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yang pertama terkait RUU Cipta Kerja yang sekarang lagi ramai diprotes oleh masyarakat, baik melalui unjuk rasa maupun lainnya. Nah, sebenarnya yang membuat masyarakat protes itu masalah apa saja? Mohon penjelasan dari Kementerian ATR BPN, Pak. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, terkait dengan pengurusan sertifikat tanah, Pak. Itu di tempat atau di daerah kami, yang kami rasakan, saya sendiri ya, itu merasakan, itu masih membutuhkan waktu yang sangat lama, ya, waktu yang sangat lama dan masih membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, mohon penjelasannya bagaimana untuk reformasi pengurusan sertifikat itu agar lebih cepat dan lebih murah. Terima kasih. Baik Pak Rusdi, terima kasih atas pertanyaannya. Ada dua pertanyaan ini. Mungkin saya buka satu orang lagi penanya. Setelah itu saya serahkan Pak kepada narasumber. Mariani, ada yang Pak. Mariani. Ini ada pertanyaan di chat room, yaitu Ibu Ariani. Ibu Riani ini tidak tahu dari universitas mana. Dia menanyakan tentang apa ini, tentang tolong kok kos ini saja langsung Pak, bertanya langsung aja Pak, karena orangnya masih ada juga Pak. Bu Riani monitor. Mariani Pak. Bu Yeni. Bu Mariani. Bu Mariani monitor.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang ingin saya tanyakan, Pak, Mohon tadi izin, Bu, kan dari mana Bu Mariani? dari USN Kolaka. Oh iya, Kolaka. Ya, yang ini ingin saya tanyakan, tadi kan ada untuk mengurus perizinannya, ada kategori usaha, ada kategori rendah, sedang, atau tinggi, di mana tinggi ini yang memerlukan mungkin banyak persyaratan. Nah, jadi pertanyaan saya, siapa yang menentukan klasifikasi untuk izin usaha ini sebagai kategori sedang, rendah, atau tinggi? Itu saja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jari Ibu Mariani? Iya. Iya, Pak. Kayaknya jaringan ya Bu Mariani, tapi saya sudah tangkap. Halo, Bu Mariani. Iya. Iya, Pak Yahyanto. Ya. Halo. Iya, iya. Iya, Pak Yahya. Iya. Mungkin ada dua pertanyaan. Bu Mariani tadi jaringan mungkin kurang. Pak Dirjen, bisa langsung ditanggapi atau Pak Dirjen? Ya, mungkin langsung saja ditanggapi Mas Yanto. Halo Bu Pak Dirjen. Ya, oke. Saya langsung saja ya Mas Yanto. Oke. Iya Pak. Iya karena jaringan Pak tadi ini Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator untuk menanggapi dua penanya yang alhamdulillah dengan cermat sudah menyimak apa yang kami paparkan bersama Pak Menteri. Tadi yang pertama dari Pak Rosida ya, dari Universitas Darul Lamongan. Terima kasih Mas sudah mengikuti acara ini. Saya juga merasa terhormat untuk diberikan kesempatan menyampaikan beberapa hal yang memang sekiranya diperlukan oleh masyarakat. Yang pertama, beliau ingin mengetahui kenapa sih masih ada yang unjuk rasa terkait dengan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Padahal sejatinya dari penjelasan Bapak Menteri, penjelasan yang kami berikan, RUU Cipta Kerja ini adalah sesuatu inisiasi pemerintah yang sangat baik. Oleh karena itu ingin saya sampaikan, tadi juga Pak Menteri sebenarnya sudah menyampaikan hal ini bahwa kemungkinan karena belum mengetahui secara benar tentang konsepsi yang diatur dalam RUU Cipta Kerja ini. Kami juga menyadari bahwa dengan proses penyusunan yang relatif sangat cepat, ini kemudian beberapa teman-teman pemerhati undang-undang ini belum memahami secara detail. Padahal pada proses penyusunan ini sangat terbuka. Di pembahasan DPR yang sebentar bergulir juga terbuka untuk umum. Namun lebih jelasnya bahwa yang melakukan unjuk rasa akhir-akhir ini terkait dengan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja untuk klaster ketenaga kerjaan. Kita tahu bahwa saat ini beberapa organisasi tenaga kerja kemudian melakukan diskusi atau melakukan pembahasan bersama dengan panitia kerja baik dari pemerintah maupun dari Badan Legislatif DPR. Harapannya dengan memberikan pemahaman yang jelas, kemudian saran-saran yang diberikan bisa ditampung dalam undang-undang ini menjadi tidak ada lagi resisten daripada beberapa hal yang terkait dengan materi muatan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu yang pertama. Kemudian yang ingin juga diketahui Pak Rusdi bahwa bagaimana sih sebenarnya mengurus sertifikat itu.
saya ingin jelaskan bahwa ada dua mekanisme bagaimana kita memiliki atau membuat sertifikat. Yang pertama adalah khusus untuk tanah dengan status tanah negara. Yang kedua adalah status tanah bekas hak milik adat. Khusus untuk tanah negara itu relatif sangat sederhana sebenarnya tata caranya. Cukup mengisi permohonan, kemudian setelah itu menyampaikan alat bukti penguasaan secara fisik bahwa tanah negara itu sudah dikuasai dalam beberapa tahun tertentu dan tidak ada sengketa. Dengan cara itu kemudian dilakukanlah pengukuran. Setelah dilakukan pengukuran, baru diberikanlah surat keputusan pemberian hak. Setelah ada surat keputusan pemberian hak, kemudian diterbitkanlah sertifikat. Jadi intinya sebenarnya hanya itu prosesnya. Cuma kadang-kadang banyak masyarakat yang mungkin tidak memiliki banyak waktu sehingga memberikan kuasa kepada seseorang atau siapa saja yang mengurus itu sehingga merasa ini berbelit-belit dan seterusnya. Setiap kantor sekarang bahkan di bpn.go.id Bapak bisa browsing di situ. Bagaimana tata caranya itu sudah dijelaskan, termasuk berapa biayanya. Khusus untuk biaya, saya jelaskan bahwa peraturan pemerintah 126 itu secara jelas diatur item apa saja yang menjadi tanggung jawab daripada pemilik tanah. Cuma memang ketika kita tidak mengurus sendiri tentu ada kos atau ada biaya pengurusan daripada orang yang membantu Bapak. Itu untuk tanah negara. Kalau untuk tanah bekas hak milik adat, prosesnya bukan pemberian hak, tapi namanya prosesnya pengakuan hak. Kenapa pengakuan hak? Karena memang sebenarnya secara substansial tanah itu sudah dimiliki dengan status tanah bekas hak milik adat. Contohnya misalnya kalau kita di Sulawesi kan ada girik yang diterbitkan, letter C yang diterbitkan IPEDA dulu, IREDA dulu yang sebelum tahun 60. Itu adalah alat bukti hak. Setelah itu kita miliki, datang ke kantor bermohon, kemudian diukur, kemudian diumumkan, setelah itu diberikan SK, kemudian SK pengakuan tentunya baru diterbitkan sertifikat. Biayanya sekali lagi sudah diatur dengan peraturan pemerintah nomor 126/2006. Itu terkait dengan pembiayaan. Kemudian dari Ibu Aryani, dia mempertanyakan siapa sih yang menentukan kualifikasi resiko tinggi, sedang, dan rendah itu. Jadi sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa konsep daripada pengurusan izin berdasarkan pengaturan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja itu menggunakan pendekatan yang kita sebut risk-based approach. Artinya bahwa kegiatan usaha itu tidak lagi berbasis lisensi atau tidak lagi berbasis izin. Sekarang ini hanya berbasis resiko. Apabila resikonya tinggi maka tetap izin, sedang berisiko. Oh, pintar. Tinggal satu. Kalau rendah kemudian tidak perlu ada cukup mendaftarkannya. Pertanyaannya adalah siapa yang menentukan kategori itu? Nanti dalam peraturan pelaksanaan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini akan dikeluarkan yang namanya peraturan pemerintah tentang NSPK, norma standar kriteria. Di situ nanti disebutkan kegiatan apa saja yang dikualifikasi kegiatan yang risiko rendah, kegiatan usaha apa saja yang dikualifikasi menjadi kualifikasi risiko sedang, demikian juga yang tinggi. Dari situ kemudian kita bisa menentukan, oh ya mekanisme perizinan yang harus saya lakukan adalah seperti ini karena memang diatur dalam norma standar itu yang merupakan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Begitu Mas Ibu Aryani dan Pak Rusdi, silakan saya kembalikan kepada moderator Pak Yahyanto, dilanjut. Baik, terima kasih Pak atas jawaban dari pertanyaan tersebut. Ini kayaknya saya lihat di room chat ini ada sekitar 6 penanya, tapi saya mempersilakan 2 orang dulu, yaitu
Jabir dengan Bu Yeni. Hai. Monitor? Monitor, halo? Ya. Ya, baik, Ya, halo. silakan Pak Jabir. Ya, terima kasih banyak. Yang kami hormati Pak Dirjen, kemudian Pak Rektor, kemudian moderator, kemudian Pak Menteri kalau masih aktif. Nah, ini tadi kita sudah lihat bahwasanya memang di Undang-Undang Cipta Kerja ini yang sekarang lagi marak, yang sekarang ini kebetulan kami juga adalah dari Porsda, anggota KPA, khusus untuk pembaruan agraria, memang kami yang ikut menolak. Karena memang di salah satu pasal di Undang-Undang Cipta Kerja ini, tadi tidak singgung oleh Pak Dirjen, itu pasal 127 ayat 3, hak pengelolaan diberikan selama 10 tahun bagi HGU, HGB. Inilah sebenarnya yang ditolak oleh kawan-kawan. Padahal di Undang-Undang UPA, Undang-Undang Pokok Agraria itu, batas daripada HGU, HGB itu kan sekitar 25 atau 35 tahun. Inilah yang menjadi perdebatan kita, sering diskusi dengan kawan-kawan petani maupun kawan-kawan masyarakat adat. Itu yang pertama. Kenapa bisa sampai peningkatan begitu besar izin untuk penggunaan HGU maupun HGB bagi perusahaan-perusahaan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya lihat tadi tentang mengenai tujuan dari rancangan Undang Cipta Kerja ini ada 3 memang. Kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudian peningkatan investasi, kemudian investasi pemerintah pusat, dan percepatan proyek strategi nasional. Yang menjadi permasalahan di sini bagi kami adalah kenapa tidak terlalu besar yang difungsikan itu mengenai perlindungan terhadap lingkungan hidup. Yang menjadi permasalahan besar adalah bagi perusahaan-perusahaan HGU itu memang tidak pernah pendekatan terhadap perlindungan hidup. Contoh kasus kita di Sulawesi Tenggara, yaitu di Kabupaten Kolaka Timur. Itu ada kawasan strategis nasional, itu setelah diusulkan untuk HGU itu langsung terbit. Nah, inilah mungkin inilah yang paling prihatin kami kalau misalnya Undang-Undang Cipta Kerja ini difungsikan. Ini mungkin yang harus dilihat karena ini baru dalam bentuk rancangan, itu juga harus ditinjau ulang. Kemudian kedua tentang perlindungan juga terhadap masyarakat adat. Di sini tidak ada juga kita lihat tadi pembahasannya tentang di rancangnya Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah untuk juga perlindungan bagi hak-hak rakyat maupun tanah adat. Nah, kenapa bisa tidak ada? Kemudian yang paling besar sekali ini adalah memang dari investasi. Karena tujuan daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini lebih besar daripada investasi sebenarnya. Tapi tidak ada kita lihat perlindungan dari tanah-tanah adat maupun tanah hak rakyat maupun tanah-tanah kawasan adat yang ada di masyarakat setempat. Terima kasih. Halo? Baik, terima kasih Pak Jabir. Saya sudah menangkap pertanyaan saudara, itu ada 3. Yang pertama itu tentang hak pengelolaan yang di rancangan Undang-Undang Cipta Kerja itu 10 tahun, yang berubah kenapa tidak 25 tahun, itu yang pertama. Yang kedua adalah persoalan izin usaha yang konsep itu ada yang tinggi, ada yang sedang dan rendah terhadap strategi proyek nasional hak rakyat bagi masyarakat adat yang ada di Sulawesi Tenggara gitu ya. Nah, itu saya tampung dulu. Mungkin saya memberikan kesempatan dulu kepada mahasiswa atas nama Iksan. Iksan masih monitor? Masih Pak, masih. Oh ya, silakan Iksan. Suara mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Suara LSM tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya akan tanyakan beberapa. Halo? Halo? Silakan Iksan. Saya akan bertanya mengenai salah satu materi tadi mengenai cipta kerja.
melalui 3 cara. Yang pertama adalah kemudahan dalam perlindungan dan pemberdayaan UKMK. Yang kedua, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha. Yang ketiga, investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Dengan cara apa ketiga hal itu dicapai? Sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Terima kasih. Halo? Langsung Pak Dirjen mungkin bisa menanggapi. Terima kasih Mas Yanto. Saya menanggapi ada 2 penanya lagi dalam sesi kedua ini. Yang pertama dari teman-teman KPA. Yang kedua adalah teman mahasiswa Mas Iksan. Baik, yang pertama tadi Pak siapa namanya Pak. Pertanyaan pertama dalam sesi kedua ini yang dipertanyakan adalah kenapa salah satu pasal yaitu pasal 127 ayat 3 memberikan jangka waktu hak guna usaha di atas HPL selama 20 tahun, bukan 20 tahun, 90 tahun konsepnya, Mas. 90 tahun. Ya, 90 tahun. Oh, izin Mas siapa Pak Jabir, ya? Jabir, Pak Dirjen. Oke, terima kasih. Pernah ikut dulu di Tenurial. Oh iya. Oke, Mas Jabir, terima kasih. Jadi saya ingin sampaikan konsepsinya seperti ini. Kalau pemberian hak guna usaha itu diberikan kepada seseorang atau badan hukum, tahapannya adalah 35, 25, 35. Pemberian pertama kali 35 tahun. Kemudian dapat diperpanjang 25 tahun. Setelah itu dapat diperbaharui lagi 35 tahun. Artinya jumlah totalnya 95 tahun. Itu apabila hak guna usaha itu diberikan di atas tanah negara. Artinya negara langsung memberikan kepada subjek hak guna usaha itu. Kemudian RUU Cipta Kerja bukan di atas tanah negara, Mas. Di atas tanah hak pengelolaan. Saya kasih gambaran apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak pengelolaan itu. Hak pengelolaan adalah semacam hak menguasai dari negara yang sebahagian kewenangannya diberikan kepada pemegang HPL itu. Sebagian kewenangannya diberikan apa yang dilimpahkan kepada pemegang HPL itu apa? Yang pertama, merencanakan peruntukan dan pemanfaatan tanah yang di atas HPL-nya sendiri. Yang kedua, melakukan kerjasama pemanfaatan tanah kepada pihak ketiga yang diberikan hak atas tanah di atas HPL. Yang ketiga adalah mendapatkan uang wajib tahunan atau rekognisi terhadap pemberian hak atas tanah di HPL. Siapa subjek HPL? Subjek HPL itu antara lain instansi pemerintah, jabatan tertentu, BUMN dan seterusnya. Artinya ketika tanah itu sudah dikuasai oleh pemegang HPL yang notabene instansi pemerintah, itu melakukan pengawasan secara bertahap, secara berkesinambungan terhadap hak yang akan diberikan di atasnya. Pertanyaannya kenapa harus 90 tahun? Ini sebenarnya itu maksimal. Sekali lagi itu maksimal. Paling lama 90 tahun berdasarkan perjanjian. Argumennya adalah daripada kita berikan 35, 25, 35 yang notabene juga waktunya 90 tahun, dalam kaitan memberikan daya tarik investasi kemudian kita berikan sekaligus. Tapi jelas juga ada kontrolnya. Teman-teman kadang tidak memperhatikan pengendalian hak atas tanah di atas HPL itu tetap dilakukan oleh pemegang HPL. Dengan adanya pengendalian misalnya tanah tidak diterlantarkan. Kalau diterlantarkan langsung diambil atau hapus hak atas tanahnya. Jadi pemerhati agraria memprotes atau menolak pasal ini karena menyatakan bahwa kewenangan negara untuk mengendalikan pemanfaatan tanah menjadi hilang. Itu yang tidak dihafali bahwa kewenangan negara itu kemudian
diberikan pelimpahan kepada pemegang hak yang juga instansi pemerintah misalnya. Sehingga dialah yang mengendalikan. Apabila terjadi pengrusakan lingkungan misalnya, kemudian yang kedua diterlantarkan, pengelolaannya tidak efektif, iya maka batallah hak guna usaha yang diberikan di atas hak pengelolaan itu. Itu yang harus dipahami bersama. Sehingga kewenangan pengendaliannya menjadi tidak hilang. Jadi sama saja sebenarnya. Hanya saja diberikan jangka waktunya, tapi pengendaliannya tetap dilakukan. Dalam keadaan tertentu, paling lama. Dalam keadaan tertentu kita juga lihat apakah memang hak guna usaha itu memerlukan tenaga kerja yang banyak misalnya. Apakah kemudian tanamannya memang harus dengan tanaman yang memerlukan jangka waktu yang panjang, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi beberapa kriteria itu yang memang belum dituangkan secara detail dalam RUU Cipta Kerja, tapi nanti dalam PPNSPK-nya itu menjadi bagian yang sangat diatur secara detail. Intinya bahwa kewenangan pengendalian tidak serta-merta begitu diberikan haknya 90 tahun menjadi hilang. Sama saja. Kalau di atas tanah negara yang bertahap itu, 35, 25, 35 itu pengendaliannya hanya pada saat ketiga melakukan perpanjangan. Pengendaliannya dilakukan pada saat melakukan pembaharuan. Berarti setelah 35 tahun, kemudian setelah 25 tahun. Ini lebih ketat lagi. Kalau udah di atas HPL anytime, kapan saja bisa kita harus kendalikan. Itu argumen yuridis dan dasar berpikirnya kenapa ini diberikan 35 tahun. Kemudian yang kedua mengenai perlindungan masyarakat hukum adat. Sekali lagi saya sampaikan bahwa RUU Cipta Kerja itu tidak menghapus semua undang-undang sektor. Yang dihapus hanya yang bukan menghapus, yang direvisi diatur kembali hanya terkait dengan beberapa hal sebagaimana bab 1 sampai 8 itu termasuk kemudahan berusaha. Terkait perlindungan masyarakat hukum adat. Ini kan sudah diatur dalam undang-undang sektor. Misalnya di UUPA sudah ada di pasal 3 misalnya. Negara mengakui dan melindungi. Itu tidak dihilangkan, masih tetap berlaku. Artinya pengaturan perlindungan hak masyarakat hukum adat yang ada di undang-undang sektor itu masih tetap dihormati, masih tetap diakui dan tidak diganggu-gugat. Demikian Pak Jabir, teman saya yang sudah beberapa kali ikut. Yang kedua pertanyaannya saya tidak terlalu menangkap tadi Mas karena jaringan kurang bagus, tapi saya membacanya kenapa sih pemberian HGUI apabila terkait dengan daya dukung lingkungan, kemudian itu barangkali ya, bukan Pak ya? Ya, siap Pak. Ya, seperti itu. Iya, jadi jangan lupa bahwa Kementerian ATR BPN itu melanjutkan proses yang telah ada sebelumnya. Yang saya maksudkan, ketika BPN itu mendaftarkan tanahnya, perizinan tentang pemanfaatan tanah, misalnya izin dari kehutanan terkait lingkungan dan seterusnya. Ada AMDAL misalnya kalau memang diperlukan. Setelah itu semua lengkap, termasuk izin lokasi, baru masuk ke pertanahan. Jadi semua dokumen pelengkap itu sebenarnya sejak awal sudah diperhitungkan atau diperiksa oleh kementerian dan lembaga. Setelah itu lengkap baru kita. Tapi terkait dengan pendaftaran tanahnya itu bagian dari tanggung jawab Kementerian ATR BPN. Demikian Mas Jabir. Kemudian yang kedua mengenai Mas Iksan. Terima kasih Mas sudah berpartisipasi dan ikut menanyakan sesuatu. Dengan cara apa ketika tujuan daripada RUU Cipta Kerja ini bisa dicapai? Tadi dalam konsideran menimbanya saya sampaikan bahwa caranya adalah mengatur kembali. Melakukan pengaturan kembali hal-hal yang dirasakan bisa mendukung kemudahan perizinan, yang bisa mendukung ekosistem investasi, yang bisa mendukung investasi pemerintah pusat dan seterusnya. Setelah dilakukan evaluasi terhadap norma yang mengatur tentang itu, kemudian diharapkan ini memudahkan pemberian izin, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja. Pada akhirnya seperti itu yang kita harapkan.
Terima kasih Mas Isan, dan saya kembalikan kembali kepada Pak Moderator, Mas Yanto. Silakan Mas. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Kayaknya semakin sore ini semakin panas Pak, ini banyak yang bertanya ini. Nah, tadi dari LSM sudah menanyakan beberapa pertanyaan, dari mahasiswa juga sudah menanyakan pertanyaannya, karena partisipan kita ini bukan saja dari mahasiswa, tapi dari umum juga, dan juga beberapa notaris seluruh Indonesia. Tapi mungkin saya memberikan kesempatan kepada penanya dari notaris, karena saya lihat yang angkat tangan ini masih ada Pak Heri Nursiono, ya, dan ini adalah sesi terakhir. Sesi terakhir ini memberikan kesempatan 2 penanya. Gitu. Pak Heri Nursiono masih bisa mendengar Pak? Siapa? Saya satu, ini bertanya ya, sama Pak Dirjen gitu. Oh iya, siapa rektor? Iya. Saya minta Pak Dirjen sedikit gitu. Ada masyarakat di daerah gitu, di kampung, ada izin IUP untuk pertambangan batu kapur. Itu dilakukan di daerah, di lingkungan desa. Jadi IUP itu dia masukkan desa sampai 3 desa, dan desa itu desa lama, itu desa dari zaman sejak Indonesia belum merdeka. Di situ ada situs-situs sejarah, benteng-benteng sejarah di masa lalu. Tambangnya juga tambang batu kapur. Jadi mengambil kawasan sampai 6.000 hektar itu, atau 4.000 hektar lebih, dan itu mencakup berapa desa? Apakah di situ juga sudah banyak sertifikat hak milik masyarakat di atas tanahnya, rumah-rumahnya di desa-desa itu? Tapi pada saat keluar IUP-nya, saya lihat itu dia ambil semua itu, jadi masuk semua. Apakah kalau seperti itu perusahaan bisa melakukan penambangan begitu saja langsung di atas lahan masyarakat yang seperti itu? Dan itu bukan HGU, bukan lahan HGU, bukan HP, itu hak milik masyarakat langsung. Dan itu sudah turun-temurun dari zaman dahulu kala, dari zaman kerajaan. Tapi kok tiba-tiba bisa ada yang namanya IUP, dan IUP itu mencakup desa-desa tadi, termasuk beberapa situs benteng-benteng zaman dulu itu ada di situ. Itu terancam bisa rusak kalau itu bisa berjalan. Tambangnya juga tambang batu kapur, berarti tambang terbuka gitu. Bisa nggak itu ada sebuah izin IUP keluar di dalam wilayah desa, dan desa itu bukan desa baru, desa lama sekali, dan pokoknya bukan tanah HP, tapi kok bisa untuk beroperasi? Kira-kira bisa beroperasi kalau begitu Pak Dirjen? Terima kasih banyak. Mohon maaf ini Pak Dirjen. Baik, terima kasih Pak Rektor. Mungkin terakhir Pak Notaris Wandi. Pak Notaris Wandi masih monitor? Kalau tidak, halo Pak Wandi? 2 jam update. Pak Wandi tidak ada yang angkatan. Pak Marcel masih stay? Abdul Sahril? Oke, mungkin sudah tidak ada pertanyaan. Mungkin saya serahkan kepada Pak Dirjen untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Rektor. Pak Dirjen, dipersilakan. Terima kasih Mas Moderator, Mas Yahyanto. Izin Pak Rektor, terima kasih atas tanggapan atau pertanyaannya Bapak Rektor Dr. Ashari. Jadi tadi disampaikan bahwa ada izin usaha pertambangan yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum mungkin yang meliputi 3 desa, dan di dalamnya ada melingkupi hak-hak milik dari masyarakat, bahkan ada situs luasnya kurang lebih 6.000 hektar. Apakah nanti dalam melakukan kegiatan usahanya bisa mengambil semua hak itu? Itu intinya. Pak Rektor yang saya hormati, jadi izin usaha pertambangan sebenarnya adalah
suatu izin yang dikeluarkan oleh kementerian tertentu, bukan ATR BPN, kemudian sebagai dasar untuk melakukan, kalau dengan tanah, melakukan perolehan tanah di daerah tertentu. Setelah perolehan tanah baru diberikan misalnya hak pakai di wilayah izin usaha pertambangan itu. Dalam proses pengadaan tanah atau dalam proses memperoleh tanah di dalam izin usaha pertambangan itu, tentunya harus memperhatikan lokasi atau bidang-bidang tanah yang pertama yang sudah ada hak di situ. Apalagi kalau di situ ada situs-situs sejarah yang kita harus hormati dan perlindungi. Oleh karena itu, ketika berbicara dalam lapangan hukum agraria, hak-hak atas tanah yang sudah terbit dalam lokasi izin usaha pertambangan itu baru bisa diambil alih oleh pemegang izin usaha pertambangan ketika dia bisa melakukan perolehan tanah di atas tanah yang dipunyai hak oleh masyarakat. Yang maksud saya perolehan tanah itu bisa dengan proses pembelian atau bisa proses pelepasan hak dan seterusnya. Tapi sebelum itu, maka Kementerian Agraria dan Tata Ruang tidak akan pernah memberikan hak atas tanah, misalnya hak pakai, pada pemilik izin usaha pertambangan itu. Demikian halnya tentunya apabila di situ ada sumber-sumber air, ada situs-situs sejarah, dan kita ketahui ada berada di lokasi itu, maka rasa-rasanya tidak akan mungkin bisa diberikan hak atas tanah terkait pada pemilik izin usaha pertambangan itu. Demikian Pak Rektor atas penjelasan saya. Lebih kurangnya mohon maaf karena ini sesi terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memang paparan dari Pak Dirjen dan Pak Menteri dan Pak Dirjen tadi sangat memukau kita dan sangat baik bagi mengetahui tentang rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tapi saya lihat Partipsan masih banyak yang mau melakukan pertanyaan, tapi karena keterbatasan waktu dan kesempatan itu mungkin nanti kapan-kapan Kementerian ATR dan BPN dapat lagi memberikan kita kesempatan Universitas 19 November Kolaka dalam hal kegiatan-kegiatan yang sifatnya baik. Nah, untuk itu sebelum saya menutup acara ini, mungkin Pak Andi Tendrisau dapat memberikan closing statement-nya terhadap kegiatan tersebut. Pada Bapak dipersilakan. Terima kasih. Mohon izin Ibu Kepala Biro, saya diperintah langsung oleh Mas Yanto ini memberikan closing statement terkait dengan ini. Yang pertama ingin saya sampaikan, terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang pertama Bapak Dr. Asari selaku Rektor Universitas 19 November Kolaka yang sudah melakukan kerjasama dengan Kementerian ATR BPN sehingga acara ini kemudian bisa dilaksanakan. Yang kedua, saya pikir dengan kegiatan ini teman-teman sivitas akademika, teman-teman mahasiswa, bahkan masyarakat khayalak umum lainnya bisa mengetahui secara jelas apa sih yang menjadi materi muatan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Harapannya tentunya ketika pengetahuan itu kemudian sudah diketahui, ya inisiasi yang pemerintah lakukan ini dalam rangka menyusun rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini yang saya pikir sangat baik, bisa mendapat dukungan dan apresiasi daripada masyarakat. Tentunya yang terakhir saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam acara Ghost to Campus pada siang sampai sore hari ini. Itu saja, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada peserta yang saya bahagiakan, Pak Rektor yang saya hormati, bahwa saya sampaikan bahwa kegiatan ini tidak diikuti saja oleh mahasiswa USN, tetapi diikuti oleh mahasiswa dari seluruh Indonesia.
dan juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah ATR dan BPN seluruh Indonesia, dan juga Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten seluruh Indonesia. Dan untuk itu saya selaku moderator menyampaikan terima kasih juga kepada jajaran Kementerian ATR dan BPN, dan juga terkhusus kepada Kepala Karo Humas ATR dan BPN Ibu Yuli yang telah memberikan kesempatan kepada kami, Bapak Rektor, yang tidak henti-hentinya mengasah kemampuan kita untuk bekerja sama dengan universitas-universitas lain dan kementerian-kementerian. Nah, dan akhir kalam saya selaku moderator menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini ada kekurangan. Saya mohon maaf. Demikian atas moderator saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya serahkan pada Kepala Karo Humas ATR, Bu Yuli. Ya, terima kasih Pak Rektor, Pak Yanto selaku moderator, dan narasumber kita Pak Andi Tenderisau, dan tentunya seluruh Kakanwil yang hadir pada sore hari ini. Pak Kanwil Sutra juga hadir, dan beberapa pejabat di lingkungan kita. Terima kasih kepada semua jajaran yang sudah hadir, terutama para mahasiswa yang antusias mengikuti acara RU ini. Pak Rektor, selamat sore. Selamat sore, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Yahyanto.